Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Topik hari ini cukup menarik sekali bahwa Ferdinand yang selalu nyinyirin Anies Baswedan, saat ini Anies Baswedan lagi berpidato kebangsaan di GMF. Ferdinand selalu nyinyirin, dia mengatakan bahwa memang dia siapa. Ya seperti orang-orang Ferdinand ini ya selalu mengkritik Anies Baswedan, menghujat Anies Baswedan, padahal diri sendiri tidak punya prestasi apa-apa. Dia pernah menjadi anggota legislatif, tapi saat ini dia tidak punya peran sama sekali dan bahkan hanya nyinyirin orang saja. Ya kalau orang buzzer hal seperti itu sudah biasa. Mari kita baca komentar-komentar para netizen seperti ini. Dari Imam Asari, kalaupun harus berpihak, maka berpihaklah kepada kebenaran dan keadilan. Sudah yang jelas nyata karyanya, berpihakkan kejujurannya, ketegasannya. Apakah ada yang masih mau cari calon pemimpin yang model apa lagi? Hakikat pemilu adalah mencari dan memilih pemimpin negara yang dapat mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagai yang dinantikan para pejuang kemerdekaan dalam Undang-Undang 1945. Sudah waktunya hati nurani membimbing setiap langkah kita. Bersatulah. Aduh Pak Anies, aura kepemimpinannya sangat kelihatan sekali, layak sebagai next presiden 2024. Anies super top untuk Presiden RI 2024. Diakui di dunia internasional, bahasa Inggrisnya jos, apalagi bahasa Arabnya, bahasa Al-Quran dan adalah mukjizat. Pak Anies integritasnya sangat baik, kompetensinya juga sangat baik, juga track recordnya sangat baik, ada gagasan dan narasi dan karya. Kalau ada pemimpin yang baik tapi kita memilih yang kurang baik atau tidak baik, itulah menipu Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jangan jadi penipu, di akhirat akan dapat siksaan. Ini begitu banyak deklarasi Anies Baswedan. Heri Ahmadi San Yorisiku Onigasiku, nggak tahu artinya apa ini. Sukses dan sehat selalu Pak Anies dalam menggemban tugas negara. Semoga jerih payahnya menjadi ladang amal di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi bahwa apa yang dilakukan saat ini Anies Baswedan sangat luar biasa sekali. Hanya Ferdinand yang selalu nyinyirin Anies, dan bahkan langkah Anies kemanapun dia menjadi trending topik begitu oleh nyinyiran-nyinyiran para buzzer-buzzer yang ada di sana. Orang yang tidak suka dengan Anies Baswedan digoreng habis-habisan bahwa Anies Baswedan dianggap gagal mengelola Jakarta. Padahal kalau kita lihat dengan mata sendiri, apa yang sudah ada di Jakarta yang nampak di mata depan kita sendiri, itu adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Sebagai anak bangsa, sebagai generasi masa depan, untuk menata masa depan Indonesia, sudah nampak di Jakarta. Masih saja nyinyirin Anies Baswedan saat ini. Ya begitulah kalau orang tidak suka dengan Anies Baswedan. Ya kalau tidak mengkritik ya menyalahkan. Padahal diri sendiri tidak punya prestasi apa-apa, tidak punya memberikan satu stimulasi kepada negara. Ya taunya hanya nyinyirin. Itulah kelompok-kelompok para buzzer yang tidak mampu mengelola pikirannya untuk bersaing di dunia demokrasi saat ini. Ya seperti Ferdinand ini menurut saya. Mari kita lanjutkan kembali bagi para netizen yang tidak suka dengan Anies Baswedan seperti ini. Ini sindir Anies yang bakal pidato kebangsaan di GMF. Ferdinand memang dia siapa? Pidato kebangsaan dari pejabat negara hanya dari presiden. Biarlah bang, mimpi itu milik semua. Demikian juga halo, biarlah bang, dia itu bukan milik siapa-siapa. Demikian juga beliau belajar olah kata yang sakit jadi sehat. Tapi di mana tuh untuk menyehatkan? Dan ngebet atau kebelet nih, mudah-mudahan nggak mincret. Memang badut sok-sokan, rakyat biasa mau pidato kebangsaan. Jangan sombong lo, belum berjasa apa-apa nih negara ini. Sirik tandanya ndak mampu bang, kau nggak mampu alias impoten otak. Wan ambruk cukup untuk Jakarta aja, jangan sampai Indonesia, naudzubillah. Terus kemudian kartu Indonesia diganti jadi kartu Indonesia sakit.
kartu sembako murah diganti jadi mahal. Dia sudah jelas seorang gubernur. Lah ente siapa tong? Entah mungkin siang malam membayangkan jadi presiden, jadi saraf sedikit terganggu. Itulah komentar-komentar para pengikut buzzer atau pengikut Ferdinand. Jadi orang-orang yang hanya ikut-ikutan tanpa membaca berita, tanpa datang ke Jakarta yang sudah nampak prestasi Anies Baswedan yang luar biasa. Jadi ya hanya mengikuti orang-orang saja. Anies Baswedan saat ini pidato kebangsaan di JMF selalu dinyinyirin oleh para orang-orang yang tidak suka dengan Anies Baswedan. Karena apa? Karena orang-orang yang tidak suka Anies Baswedan inginnya bagaimana Anies Baswedan citranya dan prestasinya dianggap sebuah gagal bagi mereka. Padahal pada saat ini para pengikut atau pendukung Anies Baswedan tanpa sedikit pun tergoyah oleh omongan-omongan para buzzer seperti Ferdinand ini. Maka dari sinilah yang kemudian saya rasa apa yang disampaikan para netizen dan Ferdinand dan pengikutnya itu salah kaprah untuk pola berpikirnya. Karena apa? Karena pada demokrasi kita di Indonesia yang menjadi satu garda terdepan itu adalah anak muda dan netizen yang punya pemikiran, yang punya inspirasi untuk menata masa depan yang akan datang. Nah, ketika anak bangsa seperti Anies Baswedan saat ini yang sudah menata di Jakarta, terus kemudian anak bangsa yang punya prestasi luar biasa malah nyinyirin. Dan bahkan orang yang tidak punya prestasi apapun dianggap layak menjadi presiden. Dan disinilah kekeliruan para buzzer-buzzer dan pengikutnya dari segi skill dan intelektual. Menurut Rocky Gerung ini adalah langkah yang dungu yang dilakukan hanya ikut-ikutan saja. Mungkin kita baca beritanya seperti ini. Sukses dan sehat selalu Pak Anies dalam mengemban tugas negara. Semoga jerih payahnya menjadi ladang amal di akhirat kelak nanti. Amin. Pak, kalau kepada Kak Aceh tahap 2 dong Pak. Tahap kapan Pak? Udah 4 bulan loh kami menunggu. 2 orang cerdas. Pak Anies kapan ke sumber Pak? Orang-orang hebat ini. Pak Anies, lanjutkan demi kemajuan bangsa Indonesia. Sukses membuat jaringan hubungan yang menguntungkan. Luar biasa, lanjutkan berjuang, sebarkan terus kebaikan. Tenang, serius, tuntas. Bawa kembali pabrikan otomotif khususnya listrik dan elektronik ke Ibu Pertiwi Pak. Bujuk Jepang mentransfer ilmunya. Ini begitu banyak deklarasi Anies yang mendukung Anies Baswedan saat ini. Luar biasa sekali. Ya, para cebong-cebong di sana itu ya kepanasan sekali ketika Anies Baswedan punya prestasi luar biasa. Bahkan Anies Baswedan saat ini sangat dibenci oleh kalangan orang-orang atau buzzer-buzzer dan pengikutnya. Karena apa? Karena setelah satu calon paling terkuat di Indonesia yaitu adalah Anies Baswedan saat ini di 2024. Karena apa? Karena prestasi yang sudah nampak di depan kita sendiri itu menunjukkan bahwa benar-benar anak bangsa menunjukkan jati diri dan sebuah janji yang dituangkan kepada masyarakat DKI Jakarta, apalagi nanti menjadi presiden. Mari kita baca beritanya seperti ini. Sindir Anies yang bakal pidato kebangsaan di JMF. Ferdinand, memang dia siapa? Kabar tentang Anies yang bakal menyampaikan pidato kebangsaan pada acara Puncak Jakarta Melayu Festival JMF 2022 di Beach City Entertainment Center Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara mendatang disentil Ferdinand Hutahian. Dikutip dari unggahan Twitter Ferdinand Hutahian, Hutapat, mantan politisi Partai Demokrat itu mempertanyakan Gubernur DKI Jakarta hal tersebut. Pidato kebangsaan memang dia siapa? Muncungnya kaulah pidato kebangsaan, banyak cakap kau ku tengok, kata Ferdinand. Sebagaimana diketahui, produser JMF 2022 Kes Khalifah memastikan kehadiran Anies Baswedan dan akan menyampaikan pidato kebangsaan seacara puncak JMF 2022. Selain itu, Anies juga kabarnya akan memberikan penghargaan kepada para tenaga medis. Di antaranya Ikatan Dokter Indonesia IDI Jaya, Persatuan Perawat Nasional Indonesia Jakarta, Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Jakarta,
supir ambulan gawat darurat, pemulasan jenazah, dan petugas pemakaman. JMF tidak hanya menyajikan konser musik, namun juga sajian makanan tradisional khas Melayu sebagai informasi tambahan. Pengisi secara JMF antara lain Olfa Alhamid selaku MC dan sebagainya. Jadi inilah yang kemudian Ferdinand selalu membenci Anies Baswedan atau menyinyirkan Anies Baswedan begitu. Ya, kesimpulannya bagi kami adalah bahwa persoalan-persoalan seperti ini, seperti apa yang disampaikan oleh Ferdinand, itu tidak layak sekali. Padahal dia sudah menjadi anggota legislatif, tapi ya dia hanya mencari keuntungan saja begitu kan. Ya kalau nyinyirin saja, biasalah Ferdinand itu kan selalu nyinyirin orang. Jadi kalau para buzzer-buzzer yang tidak suka Anies Baswedan itu sekarang ini ya susah sekali untuk mengkritik Anies Baswedan. Karena apa? Karena saat ini walaupun Anies Baswedan dikritik habis-habisan oleh para buzzer-buzzer di sana, Anies Baswedan ya enggan untuk menanggapi hal seperti itu. Sabar, terus kemudian dijawab dengan karya yang nyata yang ada di DKI Jakarta. Jadi para cebong-cebong itu sekarang kepanasan. Susahnya sekali mencari-cari kesalahan Anies Baswedan saat ini. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ditonton atau di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.